Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfa Minasari, atas NIM 047 kelas AC. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh tonisitas, sediaan injeksi, dan sediaan mata terhadap keamanan, efek samping, akseptabilitas pada pasien, dan formulasi sediaan tersebut. Yang pertama itu keamanan. Tonisitas suatu sediaan injeksi sangat berpengaruh besar terhadap keamanan sediaan itu sendiri untuk mengurangi kerusakan jaringan dan iritasi serta mencegah hemolisa. Maka sediaan parenteral sebaiknya harus isotonis. Larutan isotonis sendiri merupakan suatu cairan atau larutan memiliki konsentrasi zat terlarut sama atau mendekati sama dengan konsentrasi plasma darah. Kemudian di sini ada efek samping. Tonisitas sediaan injeksi dapat mempengaruhi terjadinya playabilitas. Terjadi beberapa faktor yang telah dibuktikan berkaitan dengan kejadian playabilitas. Salah satunya adalah faktor kimiawi atau disebut dengan tonisitas dan pH yang memegang presentasi cukup besar dalam angka kejadian playabilitas. Hal ini berkaitan dengan sifat larutan hipertonis, yaitu larutan osmolatif yang tinggi dari cairan ekstraseluler apabila masuk ke dalam sirkulasi akan menarik air dari kompartemen intraseluler ke intravaskular dan mengakibatkan sel-sel tunika intima, pembuluh darah, dan sel-sel darah mengkerut yang akan memicu respon inflamasi jaringan. Kemudian ada acceptability pada pasien. Tonisitas adalah istilah untuk osmolitas efektif. Adapun larutan yang memiliki osmolitas yang sama efektifnya dengan cairan tubuh adalah larutan isotonis. Nah, contohnya itu adalah normal salin, larutan natrium klorida. Cairan isotonis adalah cairan yang mengandung osmolatis setara dengan plasma. Ketika cairan itu diberikan kepada pasien dengan status hidrasi yang normal, cairan isotonis tidak menyebabkan pergerakan signifikan air dari pembuluh darah ke dalam sel. Sedangkan cairan hipertonis memiliki osmolaritas yang tinggi dibandingkan plasma. Pemberian cairan hipertonis dapat menyebabkan pergerakan air dari rongga ekstravaskular menuju pembuluh darah sehingga menyebabkan peningkatan volume intravaskular. Di sini lanjutannya dari cairan hipotonis memiliki osmolaritas yang rendah dibandingkan dengan plasma. Cairan ini akan menyebabkan pergerakan air dari intravaskular menuju ekstravaskular dan dapat menuju ke dalam sel. Kemudian pemberian cairan isotonis ini tidak mengandung dekstrosa, sering digunakan pada pasien anak setelah operasi. Hal ini digunakan untuk mencegah terjadinya hiponatremia pasca tindakan operasi. Nah, sedangkan peneliti yang lainnya itu menunjukkan bahwa pemberian cairan hipotonis dapat menyebabkan terjadinya hiponatremia pada pasien yang cedera sistem saraf pusat yang berkembang menjadi cerebral Southwest syndrome atau bisa disebut pada pasien dengan SIADH dengan kadar osmolaritas urin lebih dari 50 MOSM per kg. Kondisi cedera sistem saraf pusat, hiponatremia akan bertambah berat dengan pemberian cairan hipotonis. Nah, kemudian di sini ada formulasi sediaan tersebut. Di sini ada formulasi sediaan tersebut ini, tonisitas ini berperan penting dalam formulasi sediaan injeksi. Nah, sediaan injeksi ini yang baik gimana sih? Yang baik itu adalah yang memiliki osmolitas yang sama efektifnya dengan cairan tubuh. Nah, di dalam formulasi injeksi ini harus terdapat tonisitas engagement yang berfungsi untuk menjaga sediaan selalu berada dalam keadaan sesuai dengan tonisitas yang diharapkan. Nah, di sini ada contohnya nih.
Contohnya itu di dalam formula reagen asetat injeksi terdapat KCl yang berfungsi sebagai tonicity adjustment. Nah, di sini sesuai dengan pertanyaannya, pengaruh tonisitas sediaan pada mata. Yang pertama itu ada keamanannya. Nah, di dalam keamanannya ini, cairan mata isotonik dengan darah dan mempunyai nilai isotonitas sesuai dengan larutan NaCl 0,9%. Nah, secara idealnya ini, sediaan obat mata harus memenuhi nilai isotonis tersebut. Tetapi mata mampu menahan isotonis sediaan yang setara dengan NaCl 0,6% hingga 2,0% tanpa gangguan yang nyata. Itu menurut Farmakope Indonesia. Nah, kemudian selain keamanannya juga terdapat efek samping. Nah, efek sampingnya itu mata memerah karena iritasi, rasa terbakar, perih, dan sakit pada mata. Nah, selain itu juga ada acceptability pasien. Nah, sediaan hipertonis ini biasanya lebih dipilih dari sediaan yang bersifat hipotonis untuk menghindari resiko terjadinya hipolisis atau yang disebut dengan pecahnya sel darah merah. Nah, untuk sediaan yang bersifat hipotonis ini dapat dimodifikasikan dengan penambahan NaCl untuk meningkatkan osmolaritas atau dapat dengan menambahkan dextrosa dan excipient inert lainnya apabila zat aktif itu yang digunakan memiliki sifatnya incompatibilitas dengan NaCl. Itu menurut Pharmaceutical Formulation and Formulation. Mohon maaf, itu menurut dengan Pharmaceutical Preformulation dan Formulasi. Dan tekanan pada osmosis air mata itu sama dengan tekanan 0,93% NaCl dalam air. Nah, untuk selanjutnya itu ada formula. Di dalam pharmaceutical preformulasi dan formulation, optical solution airdrop, itu formulanya itu drug 2,0% rotasinya itu aktif, jadi menjadi bahan aktif. Di sodium klorida, benzalkonium klorida sama air injeksi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.